Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG PGSD bulan Februari 2023. Kali ini kita sudah masuk part ke-6, jadi pastikan teman-teman semua agar lolos UPPBG Februari 2023, teman-teman menyaksikan semua videonya dari part 1 sampai nanti selesai menjelang pelaksanaan UP gitu ya teman-teman ya. Apa saja yang kita bahas untuk kali ini? Kita akan ambil data-data atau soal-soal yang dari FR baik Oktober maupun FR Desember ya. Itu sebagai perbandingan kisi-kisi terbarunya seperti itu ya teman-teman. Kita mulai dari yang nomor 1. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan, harapannya anaknya bisa naik kelas gitu ya. Sikap yang diambil berarti teman-teman diminta sikap teman-teman selaku kegiatan seperti ini atau selaku lingkungan seperti ini atau kondisi seperti inilah. Ini teman-teman nanti akan diuji integritas dari teman-teman semua, tingkat kejujuran teman-teman, tanggung jawab teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat dari opsi pilihan gandanya A, mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain, ini kurang memenuhi gitu ya. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik, nah sambutan ini juga nanti multitafsir, jadi bukan gitu ya. Menolak kunjungan karena harus segera pergi. Menolak kunjungan memang bagus, tapi karena harus segera pergi ini juga kurang relevan gitu ya. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Nah, ini yang paling cocok gitu ya teman-teman. Karena di sini teman-teman itu ada unsur kejujuran, ada integritasnya, tidak membocorkan rahasia gitu ya. Memohon orang tua menyudahi permohonannya. Ini juga kurang pas ya. Nanti dikhawatirkan akan miss gitu ya. Jadi ini bukan. Maka tindakan yang paling tepat ya opsi D. Berikutnya, jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada 2 Mei dan tahun 2021 jatuh pada 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, hal itu disebabkan oleh titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini kita sudah pernah membahasnya berkali-kali di video-video sejak dari seleksi akademik gitu ya teman-teman. Ini termasuk indikator kuncinya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke opsi pilihan gandanya, mari kita simak sebenarnya perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu seperti apa. Dalam satu tahun Masehi itu ada 365 hari. Kalau lebih tepatnya ya 365 lebih seperempat hari ya. Nah, kalau tahun Gabisat 366 hari. Nah, seperempat kali 4, setiap 4 tahun sekali gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hijriah itu hanya 354. Gabisatnya 355. Jadi besar Masehi, lebih banyak Masehi harinya ya. Selisih 11 hari. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa bahas ya. Kita bisa analisis dari opsi A sampai E. Kita lihat dulu opsi A. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Masehi itu 365 dan selisihnya kurang 11 hari dari kalender Hijriah. Nah, selisih kurang, bener nggak? Harusnya bukan selisih kurang ya, harusnya selisih lebih, bukan selisih kurang. Karena kalender Masehi itu lebih besar, lebih banyak harinya. Jadi pastikan teman-teman itu membaca benar-benar, itu kata-katanya itu kadang merupakan pengecoh gitu ya. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari dari tanggal di tahun sebelumnya. Nah, pada tahun Masehi itu tidak ada kemunduran ya. Harusnya kalau kita bandingkan dengan Hijriah, harusnya kalau patokannya Hijriah itu berarti harusnya bukan mundur 11 hari tapi maju 11 hari. Ya. Kalau patokannya adalah kalender Hijriah. Kalau patokannya kalender Masehi ya tetap utuh. Ya, karena harinya sama kalau Masehi ke Masehi kan harinya sama. Yang C, jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah
354, oke benar, sedangkan pada tahun Masehi 365. Betul sekali ini ya. Ini benar. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah 365 ini salah, harusnya 354. Jumlah hari pada tahun Masehi maju 1 hari, ini bukan ya. Maju 1 hari, harusnya maju 11 hari kalau dibandingkan dengan Hijriah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan biasa ya tidak maju, tidak mundur. Kalau dibandingkan dengan tahun Masehi, sama-sama Masehnya, tidak ada kemajuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS atau Ferdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Tentunya teman-teman juga membaca berita ini gitu ya. Yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kalau harus dikritisi mencermati berita tersebut, benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Oke, kita lihat ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti teman-teman diminta untuk menganalisa peran dari Kak Seto dan peran dari Bapak Aris Merdeka Sirait ini terkait dengan perlindungan HAM. Statusnya sebagai apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ada beberapa teori sebelum kita masuk ke opsi pilihan gandanya, sehingga nanti kita bisa menghemat waktu. Tidak membaca pilihan gandanya dulu, kemudian nanti baru dianalisis, kan nanti terlalu menghabiskan waktu, videonya juga tidak efektif gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi ada 2 lembaga negara independen bentukan pemerintah ya yang bertugas dalam HAM. Itu ada KPAI, itu lembaga negara independen bentukan negara ya, bukan lembaga swadaya masyarakat. Jadi KPAI itu buatan produk dari lembaga negara gitu ya. Nah, Kak Seto itu tugasnya adalah sebagai ketua KPAI gitu ya. Sementara Aris Merdeka Sirait itu ketua Komnas HAM ya. Komnas HAM juga lembaga negara independen. Jadi lembaga negara, bukan lembaga swadaya masyarakat. Ya, teman-teman harus menghafalkan itu. Jadi lembaga negara independen itu ada 2, KPAI dan Komnas HAM. Nah, kalau lembaga swadaya masyarakat itu ada 2 juga, yaitu Komnas PA atau Komnas Perlindungan Anak dan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan gitu ya, atau Kontras gitu ya. Itu lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Dari sini kita analisa. Yang A, kita ulangi pertanyaannya tadi ya. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Kita lihat yang A. Tidak benar, karena Kak Seto bertugas di KPAI. Kak Seto di KPAI benar. Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Nah, ini salah ya. Di Komnas PA itu bukan Aris Merdeka Sirait, tapi harusnya Komnas HAM ya. Yang B benar, karena Kak Seto bertugas di KPAI, Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. Benar ini. Tidak benar, karena Kak Seto bertugas di LPAI. Ini bukan. LPAI itu swadaya juga ya. Kemudian Aris Merdeka Sirait itu bukan Komnas PA tapi Komnas HAM gitu ya. Benar, karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Harusnya Komnas HAM itu bukan swadaya masyarakat tapi harusnya adalah lembaga negara independen gitu ya. Jadi ini bukan juga. Yang E benar, karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak FS. Ini tidak ada kejelasan ya tentang peran dari 2 orang ini gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu, negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke titik-titik gitu ya. Jadi kita diminta mencari N-nya berarti ya, suku ke N, N-nya berapa gitu ya. Oke, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Pertama, ini barisannya ya. Titik-titik itu ada terusannya, kemudian
291. Ini kira-kira suku keberapa? Kalau kita lihat di situ, itu adalah barisan aritmatika karena barisannya punya jarak yang sama. Ya, suku pertamanya itu yang paling depan itu negatif 9. Jaraknya itu dari suku kedua dikurangi suku pertama. Ya. Negatif 5 dikurangi negatif 9. Dikurangi negatif artinya ditambah. Jadi negatif 5 ditambah 9 ketemunya 4. Kan gitu. Oke. A ketemu, B ketemu, berarti kita tinggal masukkan rumus suku ke N-nya. Pada barisan aritmatika, rumus suku ke N itu rumusnya A ditambah N dikurangi 1B. Ya. Oke, nah UN ini adalah U yang akan dicari tadi. 291 itu. A-nya negatif 9, N dikurangi 1. N-nya nanti akan dicari. B-nya adalah 4, ya kan? Saya ulangi lagi. B-nya 4, tinggal dimasukkan. Hurufnya kita ganti ya. UN-nya adalah 291, A-nya negatif 9, B-nya 4. Seperti ini. Nah, setelah ini kita uraikan dulu. N kalikan 4 kan, yang dikurung itu N dikurangi 1 dikalikan 4. Itu artinya kita diminta mendistribusikan satu-satu. Kalau ada kurung dan angka di belakang atau di depan kurung, kalikan satu-satu. N kali 4, 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, baru kita kumpulkan. Negatif 9 dengan negatif 4 itu kan negatif 13. Kita tuliskan jadi 4N negatif 13. Gitu ya. Maka menghitung 4N-nya mudah. Negatif 13 pindah ruas ke ruas kiri. Negatif pindah kan jadi plus kan. Jadi 291 ditambah 13 sama dengan 4N. 291 ditambah 13 ketemunya 304. Ya, sama dengan 4N, maka N-nya tinggal kita bagi saja. 304 dibagi 4, ketemunya adalah 76. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Kelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut. Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Menguji kesimpulan, menyusun hipotesis, merumuskan masalah, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, melakukan percobaan. Nah, urutan metode ilmiah. Nah, ini kita sudah sering ya ada soal seperti ini. Teman-teman tentunya kalau dari seleksi awal ya, seleksi akademik dulu mengikuti channelnya Daring Channel, maka tentunya hal ini tidak terlalu sulit ya. Kalau lupa kita ingatkan kembali untuk metode ilmiah. Metode ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah, kemudian menetapkan variabel, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, ya, mengolah menganalisis data, membuat kesimpulan, mengkomunikasikan, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu yang pertama kali yang digunakan adalah perumusan masalah dulu. Baru hipotesisnya dipasang ya. Hipotesisnya dipasang, kemudian baru mengumpulkan data. Nah, setelah mengumpulkan data, baru kemudian langkah keempatnya itu baru melakukan percobaan. Menarik kesimpulan, baru yang terakhir baru diuji gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah 3, 2, 4, 6, 5, 1. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaiannya apa? Nah, kita sudah sering kali membahas ya, menyajikan ini menjadi trending topik di soal UP karena soalnya banyak sekali tentang menyajikan. Ya, ini menyajikan. Menyajikan itu jenisnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan pada menyajikan itu bisa keterampilan presentasi, bisa keterampilan penyajian karya, bisa keterampilan penyajian produk, gitu ya. Oke, maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau rubrik penilaian keterampilan diskusi itu keterampilan proses. Tertulis itu jelas pengetahuan, lisan pengetahuan,
Rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu. Nah, keterampilan membuat ini berarti keterampilan karya, gitu ya. Jadi keterampilan penyajian masuknya. Maka jawaban paling tepat yang mana? Ya opsi E ini. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian dalam proses pembelajarannya akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Nah, jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan guru apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya, karena kita langsung jawab saja. Ya. Meminta siswa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan. Kan kita tidak tahu kesulitannya di sebelah mana. Kalau disuruh mempelajari masih kesulitan bagaimana? Kan tentu ini bukan ya. Mendorong siswa agar belajar lebih pada materi yang diampu. Ini juga kesulitannya belum terlihat solusinya. Ya. Yang C berusaha menemukan penyebab kesulitan. Berarti ini ada eksplorasi kesulitan, membantunya. Berarti mencarikan solusi. Ini bagus. Ya. Berikan motivasi siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas ini juga kurang. Ya, yang E bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa ini juga tidak. Jawaban paling tepat adalah opsi C. Hasil sebuah penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Hasil penelitian tindakan PTK mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 Miftahul Thayyibin Desa Warum Ranggen Demak. Kesimpulannya, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 5. Nah, ini judulnya PTK kan banyak biasanya gitu ya. Tidak perlu kita baca semua. Jika hasil penelitian tindakan tersebut ditulis menjadi sebuah artikel, kira-kira judul yang tepat, oke teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara PTK dengan penelitian lain. Harus membedakan antara judul PTK dengan judul artikel, judul PTK dengan artikel. Judul artikel lebih simpel, lebih sederhana lagi, tapi masih sama konteksnya dengan judul PTK, gitu ya. Oke, kita akan simak hubungan penggunaan metode demonstrasi dengan prestasi belajar siswa. Nah, kalau hubungan itu sama dengan studi pengaruh, studi hubungan, studi korelasi, itu sama ya. Saya ulangi lagi, hubungan, pengaruh, korelasi itu sama. Jadi itu masuknya bukan PTK tapi studi korelasi. Jadi itu bukan. Peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Jadi ciri dari PTK itu diawali dari penerapan, kemudian untuk meningkatkan gitu ya. Atau boleh dibalik, meningkatkan ini dengan penerapan ini. Saya ulangi lagi, bisa dimulai dari upaya meningkatkan ini dengan penerapan ini gitu ya, boleh. Atau penerapan ini untuk meningkatkan ini. Itu juga boleh. Jadi kalau yang B ini peningkatan, ini kata kuncinya tidak tepat, jadi bukan. Yang C meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan demonstrasi, ini ciri PTK. Ciri artikel dari PTK. Bagus ya, tapi tidak cocoknya apa? Hasil belajar di situ di PTK-nya bukan hasil belajar tapi prestasi belajar. Ya, jadi ini pasti bukan. Yang di penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, penerapan ini bagus nih PTK ya. Dapat meningkatkan, ini juga ciri khas dari PTK. Prestasi belajar juga benar, maka D ini benar. Yang E pengaruh, tadi saya sudah mengatakan studi hubungan, studi pengaruh, studi korelasi itu sama. Itu namanya studi korelasi. Nanti teman-teman juga akan menemukan yang namanya studi pengembangan, juga ada. Biasanya dimulai dari pengembangan materi pengembangan media. Itu studi pengembangan. Jadi ini bukan, ini juga studi korelasi ya. Maka jawaban paling tepat adalah opsi D. Nama situs komputer makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia awal bulan ini. Dari ketiga kerangka, salah satu kerangka disebut masih utuh. Diberitakan sebelumnya antropolog forensik Universitas Airlangga atau UNER, Dr. Pil Tutik Kusbardiali, yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan, usianya 20-30 tahun dan tingginya 141.153 cm. Ini diambil dari kompas.com tanggal 26 bulan Maret 2021. Nah, berdasarkan hal ini di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni titik-titik. Lihat pilihan gedenya.
kritik sumber, validasi sumber, penulisan temuan, pengumpulan sumber, interpretasi. Oke teman-teman, sebenarnya untuk metode penelitian sejarah ini kita sudah bahas panjang lebar gitu ya. Tapi kadang kita lupa, maka kita terangkan lagi. Ada 4 ya, namanya metode penelitian sejarah. Yang pertama heuristik. Heuristik itu pengumpulan sumber teman-teman, pengumpulan informasi atau sumber ya. Kemudian setelah terkumpul sumbernya baru dikritisi melalui metode verifikasi atau kritik sumber. Ya diuji kredibilitas sumbernya, keaslian sumbernya. Kemudian baru analisa. Nah, tahap interpretasi, menganalisa, menghubungkan fakta-fakta gitu ya. Kemudian setelah ada hubungan semuanya selesai, maka baru ditulis. Historiografi itu tahapan menulis sejarah atau menulis temuan gitu ya. Yang sudah ditemukan kemudian dinilai, diseleksi, dikritisi atau disimpulkan. Di tahap terakhir penulisan itu namanya historiografi. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi ini kata kuncinya di sini kesimpulan ahli. Kalau kritik sumber tadi termasuk verifikasi kan. Validasi juga verifikasi. Penulisan temuan ini historiografi, pengumpulan sumber ini heuristik, interpretasi itu sendiri. Karena di sini ada kata kuncinya kesimpulan, maka itu berarti namanya adalah menuliskan sejarah atau historiografi. Jawaban yang paling tepat opsi C. Gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekedar informasi ya, bagi teman-teman yang mau belajar mandiri ya sambil nonton YouTube sambil belajar supaya nanti lebih maksimal. Informasinya bahwa Daring Majalah menyediakan e-book, 2 e-book ya teman-teman ya. E-book pertama adalah e-book PPG PGSD plus FR Oktober. Jadi teman-teman yang kemarin tes di bulan Oktober itu kita sarikan, ya, kita kumpulkan gitu ya beberapa testimoninya. Kemudian ini harganya 50.000. Ini lengkap, akan lengkap teman-teman ini. Yang ini halamannya lebih dari 600. E-book PPG PGSD plus FR Oktober 2022. Harganya 50.000. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya ini, pengen upgrade ke FR ya. FR Desember ini kami menjual terpisah teman-teman. Mohon maaf sekali kita harus menjual terpisah. Ini yang FR Desember, FROP Desember ini juga harganya 50.000. Karena ini paling baru ya, paling hangat itu ya, teman-teman. FR Desember 50.000. Jadi kalau teman-teman belum punya keduanya, maka teman-teman membelinya dengan 100.000 berarti ya, supaya dapat versi lengkapnya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.